Ini sebetulnya karena letak geografis sekolah kami, SMA Negeri 1 Masalembu yang di kepulauan. Terus kemudian jaringan internet di sekolah kami itu sangat sulit, Bapak. Timbul tenggelam katanya teman-teman. Kalau kita menunggu fasilitas dari luar, kapan Pak kita mau berkembang? Akhirnya muncul ide ya? Akhirnya muncul ide. Jadi munculnya inovasi itu karena berbasis masalah. Bukan keterpaksaan. Bukan. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan, kemudian mungkin mengumpulkan guru-gurunya bagaimana. Sesuai dengan namanya saja ya, E1 berarti Education One. Jadi satu aplikasi yang terdiri dari beberapa sistem di situ. Kami ada fitur-fitur terdiri dari Sobat Pendidikan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selamat datang di podcast Zulkifli Official kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas inovasi dalam dunia pendidikan yang telah diterapkan langsung di sekolah. Pada kesempatan kali ini kita mengundang dua narasumber praktisi pendidikan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bapak Sirajul Munir dan Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bapak. Semangat dari kepulauan. Baik, yang pertama Bu Ani dari Kepulauan merupakan Kepala SMA Negeri 1 Masalembu yang mengembangkan sistem digital bernama E1 Smart School. Kemudian yang kedua ini adalah Bapak Sirajul Munir MPD. Ia adalah sebagai Kepala SMA Kabupaten Sumeneb yang berperan aktif dalam menyelenggarakan S-Java Innovative Education Summit 2025. Nah, sebelum kita memulai diskusi hari ini, kami mengajak Bapak Ibu Guru untuk berkenan menekan tombol subscribe pada podcast ini agar tidak ketinggalan berbagai episode inspiratif berikutnya. Apabila Bapak Ibu merasa topik yang kami bahas bermanfaat, mohon untuk memberikan tanda suka atau like serta membagikannya kepada rekan-rekan guru dan tenaga pendidik lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke topik bincang dan sharing di sore hari ini, sedikit bisa diceritakan tentang profil perjalanan dulu Bapak Sirajul Munir ataupun Ibu Ani nanti di dunia pendidikan sampai saat ini kepada pemirsa khususnya. Bu Ani dulu ya. Bu Ani, bolehkah Ibu ceritakan bagaimana awal mula ide pengembangan E1 ya, E1 Smart School ya Bu, di SMA Negeri 1 Masalembu. Apa yang menjadi pemicu Ibu Ani membuat sistem semacam ini Bu Ani? Silakan Bu Ani. Terima kasih. Selamat sore Sobat Pendidikan semuanya, khususnya di daerah Sumeneb. Ide ini muncul karena letak geografis sekolah kami yang kepulauan. Kemudian paling jauh ya Bu ya? Iya, paling jauh dari Kabupaten Sumeneb. Di utara, Iburakatan. Betul. Utara. Iya. 12 jam perjalanan laut kalau kita dari Kaliangat. Kalau dari Surabaya sekitar 18 jam. Iya. Pak Kifli juga sudah sudah nyampe Masalembu. Sudah tahu bagaimana Masalembu, bagaimana aslinya. Yang terkenal dengan Pulau Tampomas 2. Leres. Betul itu. Ide ini sebetulnya karena letak geografis sekolah kami, SMA Negeri 1 Masalembu yang di kepulauan. Terus kemudian jaringan internet di sekolah kami itu sangat sulit Bapak. Timbul tenggelam katanya teman-teman. Akhirnya kita kumpul bersama dengan Wakasek, dengan asisten, dengan tim IT. Kita bagaimana menyelesaikan masalah ini sedangkan administrasi sekolah itu semuanya serba digital. Kalau kita menunggu fasilitas dari luar, kapan Pak kita mau berkembang? Akhirnya muncul ide ya? Akhirnya muncul ide itu. Akhirnya muncul ide aplikasi sistem mandiri yang berbasis lokal yang kami sebut dengan E1 Smart School. E1 Smart School. Ya. Jadi tidak ada kerjasama dengan salah satu provider ya mungkin? Tidak Bapak. Kami murni dari tim IT dengan operator sekolah.
Kita kerjasama, kolaborasi, alhamdulillah Pak. Jadilah ini. Alhamdulillah. Tentu walaupun tidak sempurna 100% tetapi akan berusaha ya. Nggih, insya Allah. Kemudian ke Pak Munir ini, Ya. saya panggil Pak Munir saja. Ya, siap. Melihat inisiatif Bu Ani ini artinya seorang perempuan bertugas di pulau non jauh di sana. Luar biasa. Bagaimana Bapak memandang inovasi semacam ini? Apakah langkah tersebut sejalan dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh khususnya oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ada di Sumeneb? Gimana Pak Munir? Tentu ini sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Kacap, yaitu untuk kepala sekolah di Kabupaten Sumeneb ini, SMA khususnya dan SMK, untuk terus berinovasi. Dan inovasi itu tidak bisa kita ngarang-ngarang harus membuat inovasi, tidak bisa. Nah, Bu Ani ini tepat Pak, jadi berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Jadi munculnya inovasi itu karena berbasis masalah. Bukan keterpaksaan. Bukan. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan, kemudian mungkin mengumpulkan guru-gurunya bagaimana kita bisa keluar dari ini gitu Pak. Makanya itulah nanti muncul inovasi Pak. Iya betul. Pak Munir, bisa Iya. Bapak jelaskan secara singkat apa saja tugas selaku Ketua MKKS SMA dan SMK ya Pak Munir Iya. di Kabupaten Sumeneb, tugas pokoknya, fungsi maupun ruang lingkup MKKS SMA dan SMK Kabupaten Sumeneb dalam mendukung kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Sumeneb, Pak Iya. Munir. Seperti apa? Iya, utamanya MKKS ini kan media komunikasi Pak. Jadi bagaimana kami bisa mengkoordinir teman-teman untuk misalkan ada kebijakan pemerintah, bagaimana kita menanggapi itu bersama-sama, ya baik itu dari kementerian, dinas provinsi maupun dari cabang dinas. Sebatas ya Pak, sebatas mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Karena kedudukannya kan egaliter, sejajar. Iya, jadi betul. kita mengambil langkah-langkah apa Hmm. dengan adanya perkembangan atau pembaruan di bidang pendidikan itu. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk dukungan MKKS terhadap S-Java Inovasi Education Summit 2025 ini? Apa kontribusi yang diberikan oleh MKKS dalam menyukseskan acara dan mendorong inovasi pendidikan di Jawa Timur, Pak Munir? Ya, awalnya kami kan, saya selaku ketua MKKS itu kan ada workshop di Surabaya tentang apa yang disebut dengan AGIS itu. AGIS. Ya, kami sampaikan kepada teman-teman dan ayo kita semuanya berperan aktif dalam kegiatan itu yang mendorong kita, memotivasi kita untuk bisa, ini ada wadah loh, ada wadah untuk memunculkan inovasi guru, kepala sekolah, komite, ataupun tenaga administrasi sekolah. Iya, dalam arti kan Iya. begini Pak Munir. Jadi kalau saya tangkap ya, jadi MKKS, SMA dan SMK ini merupakan sebuah kepanjangan tangan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan ketika Iya. sudah memiliki program dari Jawa Timur, kemudian di breakdown, Iya. kemudian MKKS selaku organisasi dari kepala-kepala SMA dan SMK. Berikutnya untuk yang Bu Ani ya, jadi setelah saya lihat tadi kan berbasis lokal ya, tanpa adanya salah satu kerjasama dengan salah satu provider dan sebagainya, artinya kita juga sangat respect sekali. Berarti di situ kan ada 3 ya Bu ya, mulai dari server, kemudian juga access point, lalu juga klien. Kemudian Bu Ani, fitur-fitur apa saja yang tersedia di E1 Smart School? Selain itu, bagaimana respon guru dan staf saat sistem ini pertama kali diterapkan? Karena terkadang begini Bu, sebuah kebijakan, sebuah baru, ini terkadang bisa saja menjadi sebuah keberatan bagi orang-orang yang selalu berpikir rasa aman dan nyaman. Betul. Kemudian seperti apa kira-kira Bu Ani? Sesuai dengan namanya saja ya, E1 berarti Education One. Jadi satu aplikasi yang terdiri dari beberapa sistem di situ. Kami ada fitur-fitur terdiri dari manajemen kepegawaian, meliputi kurikulum, kesiswaan, terus kemudian humas, sarpras. Terus kemudian ada pengolahan nilai siswa di situ, terus ada pelanggaran siswa. Jadi teman-teman guru, tata administrasi sekolah bisa langsung masuk ke fitur tersebut.
Kalau dengan misalkan menggunakan- pihak orang luar, masyarakat orang tua tidak bisa. belum masih ya. Belum. Oh. Jadi Kami masih intern khusus- ya. iya, intern. 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 Ya. Tapi asal terhubung dengan jaringan lokal sekolah. Kalau Hmm. misalnya tidak terhubung tidak bisa, Bapak. Iya iya, karena intern pada Iya. lingkungan sekolah itu Betul, sendiri ya. betul, Nah, iya. iya. Kalau tanggapan teman-teman awalnya ya pesimis, Bapak. Pesimis. Namanya perubahan itu ya kadang seperti itu ya, sudah Iya, iya. nyaman, sudah aman Iya, itu sudah enak, sudah teman-teman. betul. Aduh sulit, Pak. Akhirnya kita mengadakan pelatihan pendampingan ke teman-teman yang kesulitan di situ, yang biasa tidak memakai digital, Mm-mm. yang jarang pakai digital, kita adakan pendampingan oleh tim IT untuk masuk ke fitur-fitur tersebut. Dan alhamdulillah, Bapak, tanggapan dari guru-guru Iya. sama tata administrasi sekolah itu sangat baik. Malah sekarang bilang gini, ayo ditambah fiturnya untuk OSN itu, Iya. untuk ekstrakurikuler itu Iya, masuk, iya, Bapak. iya. OSN kan masuk ke kurikulum kan. Iya iya. Nah, Seperti itu. sangat bagus Malakakala itu dikembangkan di sebuah kepulauan, Bu. Walaupun kita tahu bahwa di kepulauan itu sebetulnya permasalahan orang pulau itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah sarana prasarana angkutan laut, Leres. yang kedua itu masalah urusan listrik, yang ketiga itu adalah internet. Makanya kalau di Masa Lembu itu jangan heran kalau orang itu mau mengakses internet saja mereka berburu Starlink ya. Jadi di Masa Lembu itu terkenal dengan Starlink. Kemudian ke Pak Munir ya, Pak Munir dalam summit ini, apakah banyak inovasi serupa yang muncul di berbagai sekolah? Apa saja yang biasanya Bapak amati dari inovasi-inovasi di sekolah-sekolah di Jawa Timur? Mungkin pengamatan Pak Munir. Ya, sekarang kan eranya sudah era digital. Kita bisa mengakses berbagai sekolah, jangankan di Jawa Timur, di Indonesia pun kita bisa tahu apa inovasi-inovasi dari masing-masing sekolah itu. Sehingga pengamatan kami dari sana itu luar biasa, sehingga mendorong kita juga di daerah-daerah yang jauh dari pusat seperti kita ini Iya. untuk bisa meniru paling tidak. Jadi meniru, kemudian mengembangkan ATM ya Pak ATM. Munir. Jadi ambil tiru, Modifikasi. kemudian modifikasi. Iya. Iya, dan Ya, sekarang betul. tidak ada sekolah yang hal yang ditutupi juga. Kapan Ya. hari saya juga membuka bagaimana kemajuan SMA Masa Lembu dengan websitenya ya. Betul. Jadi perkembangannya dengan website SMA Masa Lembu. Dan juga bagi sekolah-sekolah yang lainnya banyak kita berharap ya Pak Amir, Betul. agar bisa mengembangkan bagaimana sekolah itu nantinya juga bisa betul-betul diketahui oleh orang tua, Betul. oleh masyarakat umum dengan mengakses website seperti itu. Dan inovasinya itu bisa munculnya juga dari siswa, Pak, bukan hanya dari guru, bukan dari kepala sekolah, karena siswa juga aktif di dunia era digital, ya mereka malah Betul. memberikan masukan kepada Bisa sekolah. jadi kalau Ya. guru itu sentralistik dulu itu kan Iya. di era digital ada sebuah pergeseran paradigma. Bu. Jadi kalau guru itu adalah sumber pusat belajar guru ya dulu. Dulu. Kalau sekarang itu dengan adanya fitur AI, ChatGPT, Gemini, jadi semua informasi bisa didapat dari situ. Memang sungguh menarik sekali mendengarkan penjelasan dari dua orang narasumber kita ini. Inovasi yang dijalankan di lapangan dengan dukungan kebijakan provinsi benar-benar saling melengkapi. Kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk memberikan rating positif serta membagikan podcast ini agar semakin banyak guru yang dapat memperoleh manfaat. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, khususnya Bu Ani. Bu Ani, sistem ini berbasis server lokal kan ya? Iya, Leres. Kemudian apakah itu berarti sekolah tetap dapat beroperasi walaupun tanpa koneksi internet? Monggo Bu Ani. Betul sekali. Karena kita berbasis server lokal, Pak. Jadi kita tanpa adanya Iya. jaringan internet pun kita bisa jalan. Iya. Jadi itu merupakan keunggulan dari event Smart School. Keunggulan bahwa kita hanya mengembangkan server lokal, kemudian memanfaatkan jaringan LAN internet. Semua guru, tata administrasi sekolah, termasuk saya, bisa Pak mengakses
data, Iya. kemudian mencetak laporan itu tanpa menggunakan jaringan internet sama sekali. Jadi, Alhamdulillah ini sangat membantu iya, buat kami. Jadi untuk mempercepat Iya. cara-cara kerja Jelas. baik itu tenaga guru dan tenaga Iya. kependidikan. Iya. Kemudian Pak Munir, Bapak Kepala Cabang Dinas menekankan pentingnya pemerataan inovasi hingga ke daerah-daerah 3T, khususnya seperti Masa Lembu Iya. ini tadi. Berdasarkan pengalaman Pak Munir itu, bagaimana summit ini dapat menjangkau daerah-daerah tersebut dan mendorong partisipasi mereka, Ya. khususnya di daerah-daerah 3T, Ya. jadi terluar, tertinggal, Ya, dan terpencil seperti itu Pak Munir. ya. Nah, seperti apa Pak Munir? Kita kan ada wadah MKKS ini. Iya, iya. Jadi Sebagai kepanjangan tangan ya. Iya, kami rutin mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Bisa lebih. Misalkan ada sesuatu hal yang penting harus dibahas, ya kami Kami ngumpul. ngumpul. Tidak harus nunggu 1 bulan. Tidak harus nunggu 1 bulan, sehingga informasi itu tidak pernah putus dengan teman-teman. Kondisional, ya, Pak. Kondisional. Iya. Nah, inilah Iya. sebuah entah ini koordinator, entah ini adalah ketua. Jadi betul-betul peran ketua khususnya MKKS ini betul-betul mereka paham apa yang menjadi tupoksinya dari Iya. dari ketua MKKS itu sendiri. Kemudian kira-kira ada hambatan enggak Pak Munir selama ini untuk program-program EJIS ini dalam pengamatan Pak Munir, khususnya pada daerah-daerah terpencil itu tadi, 3T itu. Ya. Hambatannya yang jelas itu ya internet. Ya, internet itu Angkutan laut, laut. Ya. Tapi mereka masih bisa berinovasi masih. Contohnya ya. Iya. Dengan videonya dibuat duluan, kemudian diuploadnya di sini, kan gitu. Jadi tidak ada kendala lah. Tidak ada kendala, Iya, tidak ada Arti, kendala. ya itulah salah satu inovasi Iya. ya. Pak. Bahkan yang tahun kemarin di lomba itu Masa Lembu itu juara. Iya, salah satu guru Iya, ya. juara. Anu, Bapak. Waktu di lomba apa itu Bu? Anu, apa? Inspiratif. Inspiratif untuk Jawa Timur ya. Jadi mereka membuat video dari sana, mungkin kesulitan internet yang uploadnya dari Sumeneb ya. Iya, iya. Dari daratan. Betul seperti itu. Makanya juga begini Pak Munir, saya tadi juga disampaikan sama Bu Ani, karena minimal nanti untuk kegiatan-kegiatan lomba itu punya masa kerja minimal 2 tahun. Iya, Jadi cobalah Masa Lembu itu diangkat, misalkan dari segi dedikatifnya, betul. kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Jadi mulai dari ada di situ situasi, Iya. lalu tantangan, aksi, kemudian refleksi. Tapi yang semua yang penting di situ sebetulnya adalah continuity-nya, tindak lanjutnya. Iya. Itu Pak Munir. Kemudian Bu Ani, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kepala sekolah atau teman-teman guru ya Bu Ani, teman kepala sekolah atau guru yang masih ragu memulai digitalisasi di sekolahnya masing-masing. Jadi mungkin Ibu punya semacam masukan atau kesan sesama-sama teman kepala Iya. sekolah. Seperti apa Bu Ani? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua KKS tadi, Pak Sirajun Munir, beliau kan bilang bahwa inovasi itu tidak muncul karena Muncul. sudah dirancang gini-gini, enggak, tapi karena ada permasalahan. Iya. Karena ada permasalahan di sekolah. Ada situasi tersebut. ya? Nah, ada Ada situasi. Karena ada situasi, kemudian kita Berkembang menjadi tantangan. menjadi tantangan. Betul. Seperti kami melihat Masa Lembu jauh, internet sulit. Aduh, ini tantangan buat kami. Sekarang ini katanya ada apa itu? Bisa Starlink. Starlink. Iya, ada bantuan Bapak. Iya. Ada bantuan sekarang. Kami tadi masang. Oh, ke sekolahnya ya, Bu. Nah, jadi sebetulnya inovasi itu muncul karena ada masalah, ada tantangan. Kemudian kita menggunakan kekuatan yang ada di sekolah itu. Jadi kita pakai sumber daya yang ada di dalam, kekuatannya bagaimana. Terus kemudian kita berkumpul bersama, rembuk bersama, saling berkolaborasi, bahu membahu untuk menimbulkan sebuah inovasi. Karena keberhasilan itu tidak hanya tergantung Betul, kepada satu kepala sekolah ya, Bapak. tetapi ada semacam Iya, teamwork. Iya, teamwork. Sebuah keberhasilan. Iya, kepala sekolah tidak ada artinya, Nah, Bapak. Kalau kan tidak betul. ada yang di belakang. Teamworknya ini yang hebat sebetulnya iya. itu. Masalah yang hebat Jadi teamworknya, di balik Bapak. kepala sekolah yang hebat berarti ada Ada Teamwork, teman-teman iya. yang Betul, Bapak. Iya. Terima kasih, asisten. kan yang terpenting di situ ada kolaborasi, Iya, komite, iya, juga. komite, Aduh, komite.
komite hebat Bapak Mas Lembu itu. Iya. Jadi sebetulnya gini Bapak, Mm. untuk berubah itu, untuk membuat sebuah inovasi itu karena ada kemauan nih Bapak. Iya, ada kemauan. Ada kemauan. Walaupun di situ pada Betul. akhirnya mungkin ada sedikit tantangan ya. Leres. Tetapi bagaimana untuk menselaraskan Iya. tantangan itu sendiri nantinya Iya. akan menjadi sebuah satu tujuan. Oke. Makasih Bapak seperti itu. Terima kasih. Mungkin waktunya Pak Munir kita bincang-bincang itu tidak terasa ya Bu Ani ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Ani Rekno ya Bu Ani ya. Bu Ani Rekno asal Ngawi ya Jawa. Dan Pak Munir, kalau Pak Munir itu sepertinya juga sama dengan saya. Jadi titelnya sama-sama MA. Ini mungkin Madura asli. Mungkin kebetulan nih Bapak. Iya, Kami itu saya dengan kepala SMP, iya. kepala SMP Masa Lembu itu juga dari Ngawi. Iya betul Ngawi. Saya juga dari Ngawi. Kebetulan beliau dengan saya itu satu tingkat, satu sekolah Bapak. Iya, dengan SMA kepala 3 sekolah. Ngawi. Ada ya? Iya. Iya ini. Mungkin kebetulan. mungkin jodohnya saja Ngawi. Jadi Ngawi itu harus ke Masa Lembu gitu. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani, Pak Munir yang telah banyak memberikan inspirasi, kemudian yang bisa dibagikan hari ini dari Masa Lembu hingga ke tingkat provinsi. Kita melihat bagaimana inovasi pendidikan dapat berkembang mulai dari tingkat lokal hingga mendapat dukungan kebijakan yang lebih luas. Terima kasih Bapak Ibu guru telah menyimak podcast ini sampai dengan selesai. Jika Bapak Ibu merasa materi ini bermanfaat, mohon sekali lagi mohon untuk memberikan like, subscribe dan membagikannya ke media sosial maupun ke rekan-rekan pendidik. Dengan demikian kita dapat bersama-sama memperluas inspirasi dan mendorong kemajuan pendidikan di tanah air. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.